Berita bertanggal 18 Maret 2025 di website Kemensos menginformasikan bahwa Kementerian Sosial bersama tim peneliti dan pengkaji gelar pusat dalam kurung TP2GP membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025. Semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini. Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul dhuwur mendem jeruk, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, di ruang rapat Menteri Selasa 18 Maret 2025. Semangat tersebut kemudian menjadi pedoman bagi anggota TP2GP yang terdiri dari staf ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional. Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan pahlawan nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. Ada 10 nama yang diusulkan. Salah satunya adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Usulan anugerah gelar pahlawan nasional yang dinisbatkan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pernah ditolak. Penolakan itu bukan semata-mata karena status kewarganegaraan pendiri perguruan Islam Al-Khairat itu. Namun ada variabel lain yang mengikutinya dan itu tidak didapatkan oleh tim peneliti, pengkaji gelar pusat TP2GP saat meneliti dokumen terkait Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tersebut. Variabel yang dimaksudkan adalah dokumen tertulis perjuangan fisik Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Dokumen sangat jarang, bahkan tidak ada sama sekali. Ketiadaan dokumen itulah yang menyulitkan tim pengkaji dapat merekomendasikan guru tua mendapatkan gelar pahlawan nasional. M. Alfian Alfian adalah salah seorang pengkaji dokumen gelar pahlawan nasional menyampaikan itu. Dia bilang, berbeda dengan Tombolo Tutu, yang dokumen tertulis tentang perjuangan fisiknya sangat mudah didapatkan di Museum Leiden, Belanda. Sedangkan dokumen tertulis guru tua tidak didapatkan di Museum Leiden. Jadi dari dua tokoh ini ada kondisi yang sangat berbeda, kontras, di mana Tombolo Tutu dokumen tentang perjuangan fisiknya sangat mudah didapatkan di Museum Leiden, Belanda, sedangkan dokumen tertulis tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini tidak didapatkan di Museum Leiden. Sepi, bukan sepi lagi, tidak ada sama sekali. Jadi itu membuktikan apa yang dilakukan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bukan dalam rangka melawan penjajah Belanda, atau dengan kata lain dalam rangka membela bangsa dan negara pribumi Nusantara, tetapi hanya sekedar karya-karya biasa yang itu tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tidak untuk kepentingan publik, tidak untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengenai itu akan saya bahas di video lain, kaitannya dengan operasi clandestine, baluisasi, yamanisasi, tentang bagaimana Indonesia rencananya akan dibagi menjadi dua. Jadi, di tahun-tahun kemarin sudah nyata bahwa tidak ada dokumen tentang perjuangan fisik Habib Sis Al-Jufri melawan penjajah Belanda. Maka jangan dipaksa-paksakan, jangan dikarang-karang, jangan dimanipulasi dengan atas pertimbangan apapun yang tidak jujur. Apalagi hanya sekedar dijadikan alat negosiasi tukar guling dukungan politik. Para politisi Indonesia, sadarlah Anda tidak memerlukan dukungan dari klan Habib Balwi atau dari imigran Yaman lainnya. Mereka itu elemen yang tidak berguna. Mereka sudah jadi kartu mati semenjak adanya polemik nasab dan baalwisasi yamanisasi di ruang publik. Jika Anda tidak percaya, silakan minta tim Anda melakukan penelitian tentang kartu mati ini. Kembali ke perihal pengusulan calon pahlawan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, di tahun-tahun sebelumnya sudah ditolak. Tahun ini mari kembali kita tolak dengan lebih keras. Salah satu penolakan dari Bapak Subhan SHMH sebagaimana tertuang dalam surat berikut. Jakarta 20 Maret 2025, kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Ceki atau Sisi, tim peneliti dan pengkajian gelar pusat TP2GP, alamat dianggap dibaca di Jakarta. Perihal
keberatan pemberian gelar pahlawan nasional atas nama Idrus bin Salim Al-Jufri asal daerah Sulawesi Tengah. Disampaikan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Haji Muhammad Subhan SHMH, warga negara Indonesia, profesi advokat, alamat dianggap dibaca, bahwa saya menyampaikan keberatan pemberian gelar pahlawan nasional atas nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari bangsa lain, dalam kurung Arab Yaman, tinggal di Sulawesi Tengah. Alasan keberatan: 1. Bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri diketahui oleh umum, notoire feitan notorius, orang dari bangsa lain dalam kurung Arab Yaman yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 2. 2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Pasal 1 Angka 4 berbunyi, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Bahwa menurut Pasal 24 Undang-Undang 20/2009, syarat utama memperoleh gelar pahlawan nasional harus warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa terbukti Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi syarat konstitutif, yuridis, dan sosiologis mendapatkan gelar pahlawan nasional karena tidak mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Buktinya, yang bersangkutan berasal dari bangsa lain. Sampai meninggal dunia, dalam kurung 15 Maret 1892 sampai 22 Desember 1969, tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Menurut profilnya, Idrus bin Salim Al-Jufri merupakan tokoh dari Sadah Balwi Yaman yang tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, bergerak dalam bidang pendidikan agama Islam, dan tidak ada rekam jejaknya yang bersangkutan berjuang membela bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud undang-undang. Demikian keberatan ini disampaikan agar negara Republik Indonesia tidak memberikan gelar pahlawan kepada orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang menyampaikan keberatan, HM Subhan SHMH. Demikian surat dari Bapak Subhan. Teman-teman yang lain monggo dipersilakan membacakan ini di akun YouTube masing-masing atau mempostingnya di media sosial masing-masing, atau juga dipersilakan mengirimkan surat keberatan atau surat penolakan langsung kepada Kementerian Sosial. Tentang hal ini nanti insya Allah akan saya bahas lebih panjang di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.